Bayangkan Bu, sedang membuat satu produk yang membuat tanaman berbicara satu sama lain. Nah, itu jadi Apa? Nyemprot ya. Oh ya, apa? Nyemprot apa aja? Nanti kan bisa dikasih ke tetangga supaya tetangganya makmur ya. Kali sama, saripati tanah. Lebih kurang bahan kimianya yang ada di tubuh kita sama di tanaman itu sama. Jadi kenapa harus pakai tangan sebenarnya? Jadi reaksi sel sebenarnya. Yang interaksi itu bukan logika kita, tapi bahan kimia antara sel kita sama bahan. chemistry kita sama itu. Orang tekan. Mas, namanya berapa ini? Ini Apanya? namanya biasanya Paling cepat 10 menit, paling lama 1 jam. Bisa disimpan 10 tahun. ini termasuk ajar dan punya saya ini. Nanti kita lihat. Ada yang putus gitu tuh. Di awal kalau dia lumat dulu, baru lumat, setelah lumat hancur itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sudah hancur, sifat airnya nggak berubah. Jadi harus pelan-pelan itu ya. Jadi ngelumat dulu, ngelumat pelan. Daunnya pelan-pelan hancur, tapi bukan seperti dihancurkan di awal. Kalau dari awal hancur itu nggak akan jadi. Baik, saya Robert Manurung, Guru Besar Rekreasi Hati ITB. Jadi tadi kita sudah panen kedelai dan saya mendengar bahwa produktivitas kedelai tertinggi adalah yang menggunakan biosaka dan 50% pupuk NPK. Dan saya sangat tertarik dengan kedelai yang tidak dipupuki tapi dikasih biosaka menghasilkan 1,7 ton. Saya kira ini bagus sekali karena tujuan kita adalah bagaimana mengurangi pemakaian pupuk NPK yang makin tinggi, sehingga meskipun 1,7 ton, yang 1,6, 1,7 yang saya dengar tadi, yang paling penting sebenarnya biaya produksinya bisa turun jauh sekali, karena bagi petani terutama adalah sebenarnya bagaimana mengurangi biaya produksi. Jadi dengan itu saya kira bagus sekali. Jadi saya senang dengan hasil ini karena di universitas di ITB penelitian yang menggunakan elisitor sudah banyak, tapi kita fokus ke metabolit sekunder bukan metabolit primer, sehingga kami sudah tahu persis bagaimana manfaat dan challenge tantangan yang bisa dilakukan. Salah satu penelitian mahasiswa di ITB dengan menggunakan elisitor sudah bisa menghasilkan minyak gaharu yang biasanya itu 5-10 tahun, ini hanya kurang dari 40 hari sudah bisa dihasilkan. Itu contohnya yang kami lakukan. Tapi ini yang dilakukan Mas Ansar ini kan menggunakan rumput-rumput untuk menghasilkan produktivitas pertanian. Saya kira ini sangat bagus sekali, sehingga kita bisa mengurangi pemakaian input eksternal khususnya seperti pupuk. Jadi saya juga anjurkan, dan feeling saya kalau mulai dikurangi juga pestisida, herbisida, kemungkinan ini naik juga masih ada. Baik, saya Muhammad Ansar bisa dibilang penggagas dari gerakan Saka, Selamatkan Alam Kembali ke Alam, yang sekarang sering kita kenal Biosaka. Jadi Biosaka ini saya harapkan bisa menjadi solusi lah. Jadi salah satu sumbangsih saya terhadap pertanian Indonesia. Terus alhamdulillah hari ini kita bersama Kepala Balai juga, bersama Profesor Manurung dan tim ahli dari Kementerian Pertanian dan Kabupaten Klaten melakukan panen bersama kedelai menggunakan Biosaka. Nah, hasilnya kita semua melihat, bersyukur yang menggunakan Biosaka saja itu ternyata juga cukup baik, karena setara dengan yang menggunakan pupuk kimia 100%. Jadi yang tanpa menggunakan pupuk hanya Biosaka saja itu dapat 1,6 ton, setara dengan yang pupuk kimia 100%, 1,6. Nah, sementara yang menggunakan 50% pupuk kimia dan Biosaka itu hasil ubinan ini sementara itu menghasilkan 2,5 ton. Nah, ini menunjukkan bahwa
menggunakan Biosaka itu menunjukkan hal yang positif, dan saya berharap bukan hanya hal positif yang terjadi, tapi respon masyarakat yang juga positif. Kenapa? Ini adalah gratis, ini mudah, ini murah, bahannya tersedia dimanapun. Jadi hari ini dunia pertanian sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya, karena kita terjadi krisis pupuk. Nah, krisis pupuk ini kalau berlarut bisa menjadi nantinya krisis pangan. Nah, semoga dengan adanya Biosaka, dengan adanya gerakan selamatkan alam kembali ke alam, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pertanian Indonesia yang lebih murah, yang ramah lingkungan. Harapannya apa? Pertama, kualitas kita dari hasil pertanian jauh lebih baik. Yang kedua, dengan biaya yang sangat murah, saya juga berharap adanya generasi petani yang baru. Kenapa? Ini sudah murah. Artinya hasilnya juga bisa dihitung. Berapa modal, berapa keuntungan, ya semoga menarik generasi muda. Terus yang kedua, kualitas kita semoga bisa berkelas lah, bisa kualitas ekspor sehingga menguntungkan petani.